Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka saja, terus saya kembalikan untuk Bapak Ibu apa tujuan datang. Itu disampaikan, baru saya menanggapi tujuan datang, itu baru saya bisa sampaikan. Apa yang kewenangan kita di BKD menyampaikan kepada Bapak Ibu notifikasi. Yang ini yang ada 512 kan tidak? Bisa 1002 saja? Tidak, saya tanya dulu, ada atau tidak? Tidak ada, begitu kan jawab, saya tanya terus jawab, selesai. Lanjut. Iya, oke, siap. Baik, silakan. Dari mana? Kiri, ke kanan, atau dari depan? Kayaknya dari depan boleh. Oke, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Dolan. Selamat pagi rekan-rekan honor sekalian. Terima kasih banyak karena kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Bapak izin selamat pagi. Teman-teman kompak hari ini datang mempertanyakan pertama. Di surat edaran di surat edaran BKD itu poin terakhirnya di situ ditulis bahwa bagi OPD yang lambat untuk menandatangani berita acara itu dinyatakan tidak memiliki honorer. Ternyata di sini masih ada 3 OPD kalau tidak salah yang belum tanda tangan surat. Makanya teman-teman tanya ini bagaimana nih, karena prosesnya terganggu, kita terganggu. Yang tadinya dibilang Agustus sudah mundur sampai ini September, besok Oktober dan masuk dalam ranah politik. Jadi kalau menurut teman-teman ini bagaimana jalan keluarnya seperti apa dari BKD supaya tidak terhambat hanya karena 3 OPD ini. Makanya hari ini teman-teman suruh kita datang untuk menanyakan langsung ke Bapak. Arah jalannya seperti bagaimana untuk kita punya proses ini ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin teman-teman ada yang punya tanggapan. Bagaimana kalau memang 3 kantor ini tidak mau tanda tangan, apakah seluruh honorer ini kumpul ke dia atau cuma datang ke Bapak saja? Begitu Bapak. Iya, terima kasih. Mungkin dari saya seperti begitu Bapak. Ada lagi atau saya jawab dulu? Jawab dulu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan tadi. 3 OPD itu mereka berita acaranya tuh belum ditandatangan karena pejabat itu tidak ada tempat. Pak Inspektor itu lagi ikut diklat. Inspektorat kita tidak bisa berangkat, paksakan dia berangkat ke sana untuk tanda tangan di sana baru kembali ke sini. Kalau tuh perolongan di umum dia sibuk, tidak sempat tuh, tidak ada waktu. Ada tapi kita tidak sempat ketemu. Nah, jadi kalau di umum tuh kemarin kita dilihat, saya sudah sampaikan bahwa belum pagi ini saya harus ketemu beliau di ruangan. Jadi jam datang kemarin ini kita sudah upayakan kerja. Terus berkas kita sudah, yang sudah kita sudah validasi. Yang belum itu yang belum, jadi tidak masuk tambah untuk perhitungan terakhir kita lapor Bapak Sekda dan Bapak Gubernur. Kerja kan kita sudah kerja, tinggal yang kurang-kurang itu kita tambahkan supaya dah lengkap atau tidak lengkap baru kita lapor. Tidak lengkap itu jumlahnya 1355 itu. Bisa sampai 1355 atau kurang. Itu setelah validasi baru kita lapor berjenjang ke ketua tim Bapak Kabang, Bapak Sekda, terakhir Bapak Bu. Jadi tidak bisa kita validasi langsung proses, tidak. Nanti pimpinan tanya kita lagi itu hasil terakhir itu seperti apa. Berarti kita jawab nanti saya. Berarti ada kepentingan lagi. Tapi kalau kita lapor berjenjang, tidak ada kepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya selalu kita validasi di dalam yang tercecer itu saya bilang kewenangan pimpinan. Kenapa kita hadirkan pimpinan situ, Bro? Sekretaris, Subak Umum Kepegawaian, kepala dinas atau kepala bil, kepala bagian, dia bertanggung jawab penuh dengan Bapak Ibu lama sudah. Yang mau masuk di celah-celah juga tidak tanggung jawab, yang tidak, yang betul-betul honor, kita tanggung jawab pimpinan di saat itu. Jadi kalau sampai ada kedapatan, ya itu kembali ke OPD tersebut, bukan kita. Karena kita di sini tidak tahu Bapak Ibu diangkat tahun berapa, kerja di bidang apa, dibayar dengan apa, kita di sini tidak tahu. Kita tahu setelah data masuk baru kita proses. Kita tahu jumlah pegawai di dinas ini berapa, di dinas ini berapa. Tadi pegawai tidak tahu, tidak pernah memberikan surat atau rekomendasi adik nanti ke honor di sini. Honor tidak, jadi kita tidak tahu data. Data itu kita terima dan kita proses. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan itu sudah tidak masalah, itu tanggung jawab kerja. Karena Pak OPD yang tidak bermasalah kita sudah validasi. Tinggal itu 1-2 saja. Pejabat ini tidak ada tempat, kalau ada sudah selesai. Baik, itu yang sampaikan Mas, silakan. Jadi Pak, maksudnya begini Bapak. Maksudnya sedangkan pejabat itu tidak tempat, sedangkan Bapak punya kewenangan penuh untuk bisa menyurat.
Karena Bapak sudah menjalankan kegiatan ini, otomatis ada punya batas waktu. Kan diberikan dari apa? BKD kan verifikasi 2 minggu. Setelah dari 2 minggu itu kan masa sanggah. Ini sudah berkisar sampai 2 bulan. Kira-kira pejabat itu setiap hari sibuk terus kan? Tidak ada alasan itu. Orang juga ada waktu untuk tenang di kantor. Masa di BKD tidak bisa menyurat ke atas? Kalau Bapak sampai tidak bisa datangi mereka, kita datangi mereka, kita tuntut kita punya hak, karena mereka tidak, karena member hambat kita punya proses, apapun yang terjadi BKD bertanggung jawab. Itu saja Bapak. Jangan karena satu dua PD hanya member hambat Bapak itu punya pekerjaan. Bapak itu bekerja sesuai jadwal. Ini sudah waktu yang tidak istilahnya waktu masa kerja sampai Oktober. Masa bergeser sampai bulan Oktober, November, kira-kira itu efisien kan tidak Bapak? Karena saya sudah bilang Bapak, hari itu harus tidak akan keluar dari BKD sampai 2 PD itu berikan berikan jawaban untuk kapan dia tanda tangan. Bagaimana tuh sesuatu kan tidak? Itu saja. Nanti akan keluar dari BKD sampai hari ini Bapak telepon kepala PD itu. Tidak ada omong kosong. Tidak ada alasan. Atau mungkin ada kepentingan lain di sini sampai Bapak udah memperhambat ini, proses ini. Saya sudah bilang Bapak, 512 yang sekarang ini saja ada 410 tuh, kalaupun bisa diupayakan bergabung dengan kita 10, tolong diatur baik, supaya jangan menimbulkan kecurigaan. Kita sudah sama ini kita sudah bisa maklumi Bapak udah punya pekerjaan, tapi jangan sampai memperhambat atau sengaja untuk memperlambat untuk dengan hal-hal yang kita mungkin tidak ketahui. Bapak kita semua di mana-mana bertelinga, tembok-tembok juga bertelinga. Jadi apapun kita bisa dapat informasi di jalan-jalan kah, di pinggir-pinggir kah. Jadi jangan menimbulkan kita dengan honor dengan BKD yang baku marah, baku ribut sendiri. Kalau Bapak udah bisa atur barang ini baik, ya sudah. Sesiapa hari Bapak bicara di atas sana. Jangan piring ini kita tarik ke sana kemana sampai jatuh pisah tuh tidak bisa makan makanan itu. Apa berarti Bapak sendiri sudah mengantisipasi bahwa apa yang Bapak orang atur baik dengan 40 dengan kita 1002 ini supaya bisa berjalan. Jangan harinya dengan alasan dengan pejabat-pejabat dan masa setiap waktu dia sibuk. Kalau begitu siapa di biro umum sini sekarang kontak di atas untuk teman-teman, siapa di inspektorat naik ke bosan di atas. Saya tadi kan jelaskan Bapak Inspektorat itu ikut diklat. Kita mau paksakan keadaan bagaimana? Tidak bisa. Kalau beliau ada kita jangan di atas. Terus yang tadi Ibu sampaikan 510 dan itu beda formasi. Sekarang 2021 yang saya mau uruskan Punasi, bukan 2024. Kalau mau tarik kait ini salah semua. Karena beda yang orang itu 1.800 itu dibagi 2 71 ini. Kampungnya ini belum ada keputusan. Baru kemudian data. Kita mau bilang masuk tidak bisa. Ibu jangan bicara tabrak. Saya masih koordinasi. Terakhir keputusan. Kalau Bapak ikut kita berangkat, baru Bapak yang nanti bicara gini pasukan saya. Begitu. Validasi data saya belum selesai. Jadi pejabatnya ada. Kalau ada kita proses. Baik, silakan. Iya. Nah, jujur saja untuk kita punya kekhawatiran itu ada dilema dalam arti begini, pejabat yang sudah tidak aktif di biro umum ikut intervensi data kita dalam maka pakar tidak bisa melakukan itu begini karena dia diatur. Makanya ketika kita dari BKD itu menyurat gubernur langsung gubernur panggil itu pakar itu ceritanya seperti itu karena banyak intervensi data yang pejabat-pejabat lama yang masuk ganggu kita punya data, mereka mau kasih masuk mereka punya yang istilahnya tidak masuk dalam terkabir dalam data kita yang 1002. Makanya Pak Karo dia dilema, dia tidak bisa tanda tangan. Jadi saya setuju sekali kalau teman-teman tadi datangi langsung ke biro umum, pertanyakan langsung alasannya kenapa tidak mau tanda tangan supaya lebih jelas di situ. Kita di teman-teman di biro umum kita sudah berupaya supaya kita sendiri kelas dengan mereka. Seperti itu Bapak Kadip. Beliau siap tanda tangan, semua itu sudah banyak intervensi yang masuk ke dalam. Hanya kita jalan. Kemarin kita lihat sana saya bicara dengan Pak Karo. Hari ini saya ketemu dengan Bapak.
Bapak Ibu datang ini lebih bagus. Ya kita tahu apa tujuan, apa yang menjadi kendala-kendala. Pimpinan juga saya selalu kalau ada kegiatan saya sampaikan. Bukan di Paseka tapi kepala-kepala OPD pun juga bertanya. Pak ini kan meninggal, ini sakit, saya bilang tidak Pak, yang ada itu sudah. Nanti keputusan sisanya di Bapak Ibu, bukan di saya, bukan di tim. Jadi Bapak Ibu terima kasih yang bisa datang antusias menanyakan dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Kalau tidak, nanti bertanya terus teman-teman satu tanya satu, akhirnya tidak sambung. Nah, akhirnya timbul itu. Bapak izin. Iya. Minta maaf. Bapak saya mau tanya, ini betulkah batas honorer nih berakhir tahun ini untuk seluruh honorer? Ini maksudnya Ini Bapak minta keputusan maaf, dari ini yang mana yang serius. Ibu sampaikan bahwa Karena yang beredar di sekitar kita honorer tuh batas berakhirnya honorer itu kalau tidak salah tahun ini seluruh Indonesia seperti begitu Bapak. Makanya kita ini dilema Bapak antara mau duduk diam, nanti tuh nasib seperti bagaimana kalau memang batas akhirnya tahun ini berarti otomatis tahun depannya nanti kita tidak digaji gitu. kalau gaji dan lain-lain belum ada keputusan. Minta maaf Mama, Bapak justru itu sekarang ini terpaksa turun Iya. Bapak menyangkut itu nasib. Baik, untuk kamu Karena kan kamu duduk santai-santai, tapi Iya. kita juga dihambat dengan waktu. Bapak dorang ini, Jenjang waktu. Ibu dorang ini, Ibu Bapak dorang ini formasi 2001, dia diangkat 2027, 28 tetap terhitung 2021. Intinya itu yang berjalan reformasi tidak seru, tetap kita mau kita akan kembali. Kita berangkat ke Menpan, usulkan kembali 1002, tapi di dalam 1002 kita minta 1002, 1355, bukan 1002. Itu kita memperjuangkan lagi. Kan jadi saya sampaikan, itu Bapak Aseta, Bapak bilang tetap 1355, tidak bisa turun, tidak bisa naik. Dia kuotanya 1002, itu 2021. Data yang kita validasi 1355, kita upayakan 1355. Makanya yang tercecer apa segala macam itu kewenangan pimpinan. Kita cuma proses. Jadi dia 1002, data 1355 dia kurang 50, berarti masih ada sisa itu tetap nanti keputusan gubernur bukan keputusan kita. Tentu kita lebih lanjut. Apakah dia akomodir atau tidak? Kalau dia akomodir berarti yang tambahan, kalau tidak. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengerti kerja sudah tidak apa-apa, kita proses. Cuma waktu proses. Rundung kegiatan kita sudah tetapkan ulangi, tapi kita lewat semua. Karena kepentingan ini pejabat juga kita agak susah. Sedangkan kita kapan saja berangkat terus, tidak ada tempat. Pasti tiba-tiba mau malam juga kita antar surat dapat tanda tangan. Karena 1-2 hari Bapak berangkat lagi kita pulang. Baik, Ibu Dondani sudah bicara, toh yang sebelah sini lagi siapa mau bicara, silakan. Baik, Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Kita tambahkan terkait security dan ranger, karena kita dengar beberapa waktu yang lalu mereka ini juga ada memaksakan, artinya memaksakan untuk masuk dalam kedua. Jadi kita harap mungkin dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Menpan maupun BKN maupun daerah itu harus benar-benar diterapkan, karena mereka kalau masuk dalam pengangkatan 1002 itu sudah mulai dikuota yang sudah Bapak tadi sampaikan bahwa 1335. Jadi kita harap bahwa aturan yang memang benar-benar sudah diterapkan oleh BKD harus benar-benar menerapkan itu, karena kalau kita lalai aturan berarti apa yang kita kerja nanti dia akan lari. Jadi kita harap mungkin dari cleaning service dengan security Bapak orang harus benar-benar mempertimbangkan itu dengan baik, karena jangan sampai mereka bisa masuk nanti jadi masalah untuk kita. Terus yang kedua mungkin kita bisa tunggu kepala biro umum, mungkin dia kan ada, jadi bisa kita tunggu supaya dia datang, bisa kita sama-sama saksikan supaya dia ini jangan sampai dia waktu seperti tadi Bapak sampaikan bahwa mereka punya waktu dinas ini banyak. Supaya mungkin teman-teman ini semua bisa kuat dan bisa melihat itu seperti itu. Yang ketiga kita harap mungkin
Bapak mereka kalau kita lewat dari itu jadi masalah. Terima kasih saya kembali. Sudah di belakang ke depan yang keempat itu tetap kita upayakan secepat mungkin karena Bapak Ibu sudah rasa resah kan sudah tidak bisa tahan lagi, harus segera karena hitung bulan kan sebentar lagi 1, 2, 3 Desember. Bagaimana kita pernah seperti yang terakhir, yang kedua yang berikut ya pimpinan OPD mungkin tadi kalau ikut apel tadi ada agenda sebentar kan pon turun untuk Obara turun itu kan raih medali emas berapa perak turun. Kalau pimpinan ini mereka ada berarti ada kerja mereka di bandara, tidak mungkin kita kejar ke bandara tanda-tanda bandara, pasti kita koordinasi ke depan karena beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Terus yang berikut security cleaning service itu sudah hari pertama aturannya ada. Mereka ini dipaksakan juga tidak bisa karena satu OPD dia dapat, yang OPD lain bagaimana? Tidak bisa jadi teman sudah kat, tidak bisa sampai kapanpun. Sekalipun punya SK itu sudah rubah, itu ke belakang tidak bisa kita input mereka, itu kan ke atas. Kalau ke atas oke, kalau ke bawah tidak bisa. Jadi 1.300 itu sudah. Tidak ada tambahan, jadi kita biar mau bicara putar balik lagi tidak bisa. Karena satu bocor, yang lain juga bocor. Kita kewalahan mau lindung yang mana? Gitu. Terus yang pertama tadi pertanyaan itu sudah yang kayaknya saya kritik. Dari sini lagi, silakan. Kalau bisa lewat, ini cuma suka-suka Jadi yang kelima itu mungkin minta maaf dari teman-teman di rumah sakit umum ya. Ya. Jadi kita sudah bisa data di rumah sakit umum. Kemarin ada 200 sekian yang P3K yang sudah menerima SK. Kita harap bahwa mereka yang sudah punya SK P3K ini tidak boleh memasukkan mereka di dalam kedua, karena di rumah sakit itu ada teman-teman banyak yang tenaga administrasi, karena kuota ini kan tenaga administrasi bukan kita dokter. Jadi Bapak tuh nggak cek baik supaya jangan sampai mereka yang kemarin terima SK P3K kemarin itu jangan sampai mereka masuk di kedua lagi, karena teman-teman dari tenaga administrasi di rumah sakit ini mereka juga punya nasib. Satu orang rumah sakit bicara boleh. Tidak Bapak, maksudnya ini sebagai informasi baru nanti seperti itu Bapak. Jadi data untuk itu ada, kita punya data dokter dan rumah sakit itu ada yang sudah terima SK. Silakan kalau rumah sakit ada di bagian rumah sudah ada. Ya pas. Ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih data untuk semoga ini pasti ada kesulitan. Kami juga tahu. Ketiga apa dulu? Maksudnya P3K teknis itu mereka pasti ada di dalam satu titik. Begitupun kami rumah sakit P3K juga ada dalam satu titik. Salam cara. Tidak ada ketiga ini, OPD cuma rumah sakit umum saja. Aku buka peluang yang salah lagi. Jadi Ya, sekarang bicara. saya itu kembali ke Pasok KD yang punya kewenangan untuk mengatur itu. Kami OPD tidak punya kewenangan dan itu pastinya teman-teman kita tahu bahwa P3K itu pasti mereka dan secara otomatis secara aturan mereka pasti akan keluar karena mereka sudah memiliki SK dan sebagainya. Dan terima kasih untuk penambah lagi tanggapan tadi. Kami rumah sakit kami pada prinsipnya kami tetap pada aturan BKD dan juga pimpinan terkait yang punya kewenangan di sini. Dan di sini kita semua bicara untuk bagaimana proses ini jalan. Ke dalam itu internal OPD dengan BKD seperti apa, mengacu pada aturan seperti apa, itu adalah kewenangan BKD. Jadi terima kasih juga buat kakak, kami juga di sini kita semua juga berjuang untuk kita punya nasib, kita semua kerja untuk provinsi ini. Dan kita semua mengerti juga untuk provinsi ini kita punya hak dan berbicara semua di sini. Jadi terima kasih banyak kakak Doran, kita semua berjuang terkait P3K nakes di provinsi. Rumah sakit provinsi itu adalah DKD yang kita ke dalam seperti apa nanti itu adalah Saya perlu sampaikan untuk rumah sakit umum Pak tidak usah. Yang P3K nanti sudah kemana menangis di luar. Perlu kajian. Oke, sebelah sini bicara lagi itu kebenaran tadi saya bicara juga tidak sangat karena itu sudah. Baik, Bapak izin. Oke, silakan sebelah sini lagi. Mungkin ada tambahan dari Iya. kita sini. Bapak, kita bicara proses validasi karena ada di akhir 2021 sama di 2022 awal. Iya. Saya kira teman-teman ini jadi bertanya-tanya jangan sampai proses yang ada ini
Dan sementara berjalan ini jangan sampai seperti tahun-tahun yang lalu saja. Mungkin ini bagian dari pemerintah untuk mungkin dalam situasi yang kemarin teman-teman buat atau apa. Kalau memang untuk ketua percaya itu ketua mau bertanya juga ke Bapak orang selesai proses validasi ini mungkin tahapan selanjutnya apa? Terus batas waktunya apa? Setelah 3 OPD ini tanda tangan berita acara masukkan terus dikasih rentang waktu surat BKD ini ke tanggal berapa untuk kita teman-teman ini bisa ikuti proses selanjutnya seperti apa biar kita tahu kalau proses validasi ini dia tidak seperti 2021 akhir kan 2022 awal. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini yang dia sarannya tuh ke arah sasaran tapi masih sedikit-sedikit sampai dia belum pasti sasaran tengah. Jadi harus pertanyaan tuh begitu supaya biar enak. 2001 sudah validasi pertama, validasi kedua 2022, terakhir validasi ketiga. Pertama itu kita kumpul semua data. Jadi di dalam tuh yang honor, yang tidak honor, tapi di bawah 2021 ada SP2D, ada tidak ada, semua dikumpulkan, dikasih masuk itu baru validasi terakhir kedua di keuangan. SP2D itu baru kita lepas. Yang tidak punya SP2D lepas semua. Sisanya itu yang kemarin validasi ketiga. Saya buka supaya kamu tahu. Jadi tuh tidak kumpul saya langsung begitu. Jadi yang cleaning service, yang security itu sudah lepas semua. Tidak supir ambulans ke penjaga pelabuhan ke lepas semua tidak boleh. Karena dalam data tidak ada. Sekarang data yang sekarang yang kamu punya ini sudah validasi. 1-2 itu tinggal pimpinan OPD itu saja. Setelah pimpinan OPD itu kita sudah bicara, sudah langsung kita clearkan, ketemu dengan ketua Bapak Kaban, Bapak Sekda dan Bapak Gub selesai. Proses selanjutnya penamaan jabatan. Setelah penamaan jabatan baru kita ke biro hukum lagi. Setelah itu baru kita kirim ke BKN. Menpan. Bukan kita kumpul selesai langsung kirim, tidak. Dasar hukum untuk mengangkat kamu harus ada. Kita harus tim lagi, tim perumus buat dasar hukum lagi, perbuk lagi. Jadi tidak seperti hanya kita kumpul langsung proses, tidak. Tahapannya panjang. Dan tahapan itu yang kita kejar. Setelah itu baru nanti BKN dengan BPKP lagi terakhir kita verbal. Data itu ada yang kita serahkan. Mereka koreksi lagi, kalau bisa 1 hari, 2 hari, harus tepat. Nah, baru kita keluarkan lagi persyaratan untuk kamu kumpul lagi persyaratan untuk proses ke BKN. Begitu. Jadi bukan langsung bilang hari ini jadi, hari ini tidak. Itu tahapan jadi pejabat ini saja. Kalau pejabat teknis Pak Sekda, Pak Gub, kepala OPD, kalau kita supayakan sesuai contoh kemarin kita validasi, mereka ada, tidak ada masalah, selesai. Jadi kalau kemarin ada sedikit selisih langsung berdiri, kalau oke silakan. Kita tim cuma validasi saja, tidak punya hak untuk menahan beliau dulu. Terus Bapak Ibu orang punya hak semua saya di dinas itu sudah, bukan di kita. Kamu tinggal press di sana saja. Kepala dinas itu nanti Bapak bicara. Bapak kita begini. Bagaimana? Itu. Karena Bapak Ibu dong punya hak semua nih, diangkat sampai dibayar, semua di dinas. Kita kepegawaian proses administrasi untuk bagaimana Bapak dong punya nasib lebih lanjut. Bapak, sudah baik saja. Iya. Kira-kira begini, maksud dia punya masa itu kapan itu saja, tidak usah bicara ke sana kemana lagi. Kalau untuk tidak, kapan itu tidak bisa. Kalau begitu kita bisa berpikir bisa 1 tahun depan baru proses itu. Kalau begitu kalau bilang kapan tidak bisa depresi berarti kan bisa berurus sampai tahun depan. Karena waktu itu juga berjalan, Bapak dengan kesibukan akhir tahun dengan pejabat yang punya jam terbang yang tinggi, Bapak bisa pastikan dulu di tempat. Berarti kalau hari teman-teman saya pakai tuh kalau kita bikin aksi lagi terus kira-kira Bapak bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena begini Bapak. Begini Ibu bicara banyak, tapi kita ini bekerja. Kecuali Ibu bicara banyak, Ibu nih apa? Ibu masih nasib dan kita harus berusaha. Ibu cuma mengerti saja, selesai. Kita tetap bekerja. Kita tidak bisa dipaksakan. Ibu bisa berpaksa sekarang ke Ibu pimpinan OPD. Sampaikan Ibu curhat sama pimpinan. Nanti pimpinannya nanti tanggung jawab kita. Supaya proses itu seperti apa? Karena Bapak bicara kita datang tamu-tamu baik-baik di ruangan Bapak bisa. Saya jelaskan kan sesuai program. Kita datang lagi seperti begitu. Artinya, Bapak saya izin, mungkin Iya. saya kasih tajam sedikit pertanyaan dari Iya. saudara perempuan ini, apakah proses kita orang sampai jadi CPNS? Jangan kita bicara PNS, dulu bicara CPNS saja, mungkin diselesai di tahun ini kah? Tuh, Minta boleh. maaf Bapak, ini saya terbuka saja. Kalau saya bilang tahun depan saya salah, saya bilang tahun saya upayakan berat saya tidak bisa Iya, benar, jamin benar. untuk tahun ini selesai. Saya berusaha kerja semaksimal kekuatan saya untuk
Bapak Ibu dukung nasib. Ini Bapak, artinya begini, ini kita orang sementara berhadapan dengan pesta demokrasi betul. Betul. Kalau seandainya ada gubernur atau pimpinan terpilih yang besok dia duduk sudah otomatis datang dengan kepentingan juga. Terus validasi ini nanti teman-teman yang sekarang nama ada ini nanti kita tidak tahu ini minta maaf saya tidak jatuhkan Bapak orang. Jangan sampai tahun berikut atau di pertengahan tahun ini ada validasi lagi. Ada validasi lagi kemudian kita yang nama-nama ada nih jatuh lagi di situ. Artinya ini Siap. pertanyaan dari saya untuk Bapak Lora. Kita hanya takut jangan sampai dalam situasi ini kan, situasi politik besok ini kan, jangan sampai ada gubernur yang terpilih kemudian gubernur ini kan dia tidak datang sendiri jadi gubernur. Ada orang yang kerja untuk dia jadi gubernur. Jangan sampai orang-orang ini datang besok kemudian kepala dinas di OPD ini diganti. Kepala OPD diganti, kemudian kepala OPD yang baru ini dia naik dengan daftar nama-nama yang baru lagi. Izin Bapak itu mungkin dari Jadi saya. kalau untuk yang itu tuh, kalau sekarang calonnya ada berapa? Berarti kan tinggal kembali Bapak Ibu dulu dong, kalau pergi pemilihan dia dapat, kalau tidak dapat. Begitu. Terus yang kedua, formasi ini bukan Mas Serpa, bukan Alibam, ini Domingus Mandatang untuk formasi yang sama. Sekarang itu selesai. Kamu pasti jawab. Jalan nanti bertemu kalau Domingus naik, tetap proses jalan. Untuk data tambahan tidak akan tambah lagi. Sudah 1355 sudah. Dan tidak bisa paksa kan naik turun karena nanti jadi masalah. Kan sudah buka-buka bahwa kalau sampai ini proses bertambah atau berkurang kita ke Polda sana. Saya mau ke Polda setiap hari. Saya tidak mau turun ke bawah, saya juga tidak mau tambah. Kalau mau tambah ya kembali ke OPD itu yang atur. Mau jadi dan tidak jadi nanti naik ke gubernur secara berjenjang ke sekda ke gubernur. Sudah. Jadi untuk 3 OPD ini gimana? Keputusan Bapak orang gimana? 3 OPD ini hari ini Pak ada. Pak Inspektorat sepertinya ada Pak. Gimana? Oh, kita tunggu atau kita yang jalan ke orang? Kalau Bapak dong jalan nanti ceritanya lain lagi. Maksudnya Karena Bapak dong pun jalan ini pejabat sudah panjang. Sampai ke mana semua pejabat itu. Jadi tidak usah kamu jalan, jangan kamu bikin malu kamu sendiri. Bukan bikin malu kita, kamu sendiri bikin malu kamu. Akhirnya beliau dong jadi benci terasinan. Kamu punya nasib dipersulitkan lagi. Saya buka saja. Saya paksa ke Bapak Gub dia bisa jawab sesuai dengan itu. Tapi kemudian tuh, karena Bapak Gub jalan bukan Bapak sendiri, tim ada juga. Itu. Jadi kalau kami bikin begitu, tim penilai dong yang menilai. Nanti dong yang bikin usulan, Bapak tinggal telepon. Siapa pasal? Siap. Sudah habis. Makanya saya bilang, kita bekerja, kamu kerja juga. Kembali ke OPD kerja. Terus saya mau kasih tahu satu ya. Dari 771, 5, 12 kamu semua pemalas masuk kantor. Dong kasih tahu untuk saya, aduh Pak Kabit itu temposi jadi. Datang kemari absen terus hilang, datang itu aduh. Nanti setelah kalau ini kapan yang baru saya bikin peraturan yang kedua. Supaya kamu pusing sedikit, kamu harus lagi ya. Sudah. Sama kesalahan saya di kantor ini dari nol sampai sekarang dari honor. Jadi kalau kamu baru honor, jangan kamu bicara, saya tidak kaget. Begitu. Pejabat-pejabat yang ada itu lebih kenal saya, karena saya suruh pulang keluar Rusia. Tanya saja kepala bidang. Sebut nama saya dong kenal. Begitu. Jadi kita bekerja di sini tuh bukan baru, terus rajin kerja, tidak pernah apa. Jadi yang tadi saya sampaikan terakhir itu, kamu rajin kerja 771, 410 termasuk kamu 1002 ini rajinnya cuma satu kali HP langsung bilang HP. Ini tidak wajib. Sendiri rumah. Buat kamu sebelum apa ini begini kenapa ini iya. Itu penilaian segini ada begini. Bapak mungkin ada OPD bisa BKD juga berikan waktu begitu. Jangan kemudian kita datang di Tiga terus saya Pak. Siap. Ini mungkin Bapak bisa berikan waktu, jangan lewat dari sini supaya Yang lain lagi ada ketidak. Supaya saya bisa jalan ketemu 3 OPD, kalau kamu tahan saya tidak bisa pergi ke sana. Silakan, ada manis.
Bapak saya pertanyakan informasi ini dia ada punya ketentuan waktu atau tidak? Itu saja itu. Ketentuan waktu tadi saya jawab tuh, kalau tidak bermasalah dia proses cepat, kalau bermasalah dia agak tarik-tarik. Itu yang saya saudara perempuan tadi paksakan. Bapak ada jadi supaya Oh, seperti itu kalau dulu.